Kita sama-sama buka kegiatan taklim subuh kita ini dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Agar Allah berkahkan kegiatan kita. Lil-qabul ala hadiyah wa la kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mohon izin sebelum kegiatan ada acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan hadiah akhir kubur. Yang pada kesempatan kali ini mohon izin kepada guru kita Al-Ustaz Zainal Arifin yang akan memimpinnya. Kepada beliau fa'alaihi tafadhal. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa min adzabillah astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Jami'il ma'asi wa dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Astaghfirullahaladzim. Allah ghafurur rahim. Nawaitu taqarruban ilallah abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud. La ilaha illallah hayyun ma'bud. La ilaha illallah ayyuba Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq. La ilaha illallah. 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 La illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan rabbil amal kabil majid. Ya Rabbana bilahana wa lakal mulk wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhil karim al-azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina bihan jamil aqwali wal afrat wa taqlilana bihan jamil hajat wa tutahhiruna bihan jamil sayyi'at wa tarfa'una bihan indaka a'la darajat wa tubayyina bihan sulbayat fi jamil khairat fil ayati wa ba'dal mamat. Allahu ta'ala ala khairi khalqihi Muhammadin mazahari lutfihi wa nuri arshi Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini mohon izin kepada Ustaz Sofyan untuk memimpinnya. Kepada beliau fa'alaihi tafadhal. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam surati wa halifatu kiram sallallahu alaihi wa al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وجد وأنم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرام وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زده صرفا يا رب زده صرفا يا رب زده صرفا يا رب يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحابة وبرا ورضي الله تعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. إن الله وملائكته
وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هدى يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan salawat wasilah salawat kita semuanya semakin cinta kepada Rasulullah dan juga Rasulullah makin cinta sama kita dan kita semua diaku sebagai umatnya. Kalau kita ngaku-ngaku doang bisa, tapi kalau Rasulullah belum akuin sedih rasanya. Makanya mudah-mudahan dengan salawat kita, mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lahu wa wala. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Al-Fatihah hadratil habibina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurratul a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in. Summa ila khususan min khusus sahibul mu'allif nasahil ibad lil alim al-allamah Syekh Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Bantani anna Allah yu'li darajatihi fil jannah barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah bisirri lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Rabb yang Maha Ghafur yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini dengan cinta dan kasih sayangnya, sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar perkumpulan kita mendapatkan perkumpulan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan orang-orang yang mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan sebagai golongan abdan syakura ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Allah. Pandanglah kami semua ya Allah dengan cinta-Mu, rahmat-Mu, ampunan-Mu, maghfirah-Mu ya Rabbi. Bimbinglah kami, keluarga kami, anak-anak kami, istri-istri kami ya Allah ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhai dunia wal akhirah. Ya Allah, panjangkan usia kami semua dari taatillah wa taati Rasul, jauhkan dari segala macam musibah bala. Ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit yang ada di badan kami, yang ada di badan anak-anak kami, istri-istri kami, orang-orang tua kami, guru-guru kami, jamaah kami ya Rabbi. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami semua yang halal, yang berkah, yang luas, yang banyak, yang manfaat, yang tidak capek kami cari, yang datang sendiri ya Rabb.
Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keturunan kami, putra-putri kami salihin wa salihah, anak-anak yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, bakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi agama Islam, nusa dan bangsa. Ya Allah, lindungi kami, lindungi keluarga kami ya Rabb, lindungi seluruh umat Islam ya Rabb, lindungi para guru-guru kami, para ulama-ulama kami, para habaib kami, para pejuang-pejuang kami yang selalu mengizharkan hak, yang selalu menjelaskan kebenaran, yang selalu membela kebenaran. Ya Allah, lindungi negeri kami, bangsa kami, tanah air kami tercinta Indonesia dari orang-orang yang ingin menghancurkan, dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah, mengadu domba, mengambil keuntungan pribadi atau kelompok mereka, dari para pengkhianat bangsa, negara serta agama, dari bangsa-bangsa manapun yang ingin merebut, menjajah, mengambil, menguasai negeri kami Indonesia, yang ingin mengambil harta kekayaan negeri kami Indonesia. Hancurkan mereka semua ya Rabb, porak-porandakan mereka semua ya Allah, hinakan mereka semua ya Rabb, berikan kekalahan, kerugian kepada mereka semua ya Rabb, gagalkan semua rencana jahat buruk mereka, adu antara mereka dengan mereka, saling menjatuhkan, saling membongkar, saling menuding, saling menuduh, saling menuntut, saling membuka kejelekan di antara kejelekan yang mereka perbuat di dalam kejelekan ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Nasibkan kami semua ya Allah bisa ibadah haji, bisa umrah, ziarah ke tanah suci, ziarah ke makam baginda Nabi. Allah, tetapkan iman Islam kami sampai akhir hayat kami, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat salam tidak lupa disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, pengikut, sahabatnya, pengikut-pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Masyaallah hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah, para asatiz kita muliakan, Ustaz Abdul Samad, Ustaz Asif Azhari, Ustaz Suryana, Ustaz Zainal Arifin, dan para asatiz lainnya, Ustaz Indra, begitu juga pimpinan Majelis Ta'lim Suka, Ustaz Abdul Rahim, dan para ketua DKM Masjid dan Musala yang hadir, khususnya ketua DKM Musala Al-Amin Ustaz Dedi, mudah-mudahan berkah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain, amin. Ikhtara ba'dul hukama'i arba'u kalimatin. Telah memilih sebagian para ulama ahli hikmah. Ulama ahli hikmah ini bukan yang tukang obatin, bukan. Hikmah maksudnya berbicaranya itu masuk ke hati, bisa merubah, ada tapatnya. Kalau kita kumpul dengan para ulama-ulama ahli hikmah, bisa merubah diri, bisa merubah ya, yang jelek jadi bagus, yang malas jadi semangat. Itu adalah hikmah, pembicaraannya hikmah yang mengajak kita mengingat kepada Allah, mengajak kita ingat kepada kematian. Itulah ulama ahli hikmah. Arba'u kalimatin. Ulama-ulama ahli hikmah ini memilih 4 kalimah min arba'ati ka kutubin, dari 4 kitab. Jadi ulama-ulama ini mengambil 1 kitab 1 kalimah. Jadi 4 kitab 4 kalimah. Berarti ini kalimah yang bagus nih, perkataan-perkataan yang indah, perkataan-perkataan yang bagus. Apa yang pertama? Minat Taurat, diambil dari kitab Taurat. Man radiya bima atahullahu ta'ala istahara fi dunya wal akhirah. Wa minal injil man haddama syahwati azza fi dunya wal akhirah. Wa minaz zabur man tafarrada anin nasi naja fi dunya wal akhirah. Wa minal furqan wa man hafiza lisana salima fi dunya wal akhirah. Jadi ada 4 perkara dari Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, diambil satu-satu, dijadikan perkataan ini. Yang pertama, di dalam kitab Taurat, man radiya bima atahallahu ta'ala istahara fi dunya wal akhirah. Man radiya, siapa orang yang senang, siapa orang yang suka, siapa orang yang ridha dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, maka orang itu akan diberikan kesenangan dunia wal akhirah. Jadi apa yang telah Allah berikan, apa
aja. Pemberian Allah banyak, kalau kita itu nggak sanggup. Kita perkecil pemberian Allah ini, kalau kita hitung semuanya, wa in ta'uddu ni'matullahi lati la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat yang aku berikan, kamu tidak akan sanggup. Allah berfirman demikian. Tapi kita kecil. Pemberian Allah dua. Satu, pemberian Allah sesuai dengan keinginan kita. Kedua, pemberian Allah yang kagak sesuai dengan keinginan kita. Dua-duanya pemberian Allah. Gimana cara menyikapinya? Kalau yang pertama sih kita jelas bisa dah. Sehat, kita pasti bisa bersyukur. Banyak duit, bersyukur. Usaha maju, bersyukur. Punya rumah besar, punya kendaraan, nah itu sih udah gampang dah. Bersyukur yang kayak begitu. Cuman kalau bersyukur usaha kita bangkrut, sakit, kita sakitan dulu, bersyukur gak? Ini syukur kepaksa apa ini nih? Bersyukur benar apa ngeluh? Ya Allah. Nah, terus gimana cara mensyukuri yang demikian? Kalau ibarat orang bersyukur cuma disuruh syukur doang, ya, suruh ridho, ya Allah, suruh ikhlas, gimana? Karena kan kita kalau udah kejadian, ada orang yang ikhlas karena iman, ada orang yang ridho ikhlas itu karena udah kejadian, kepaksa, mau kata apa lagi? Ya udah kelanjur, dia jatuh dari motor, ya udah. Orang udah kejadian, keikhlasannya kena kepaksa. Gimana caranya? Supaya kita menjadi orang yang ikhlas, supaya kita menjadi orang yang menerima, supaya kita menjadi orang yang apapun yang telah Allah berikan kita senang. Ya, modalnya apa? Ulama berkata, ya, kalau kita mau senang, mau nerima, kenalkan diri kita. Kenal dulu sama diri kita. Man lam ya'rifun nafsa lam ya'rifullah. Siapa orang yang kenal dirinya, maka dia nggak kenal Allah. Kita harus kenal diri kita. Kenalin diri kita itu siapa? Bukan diri kita, oh saya orang kaya, saya orang hebat. Bukan, kita pikir, kenalin gini. Ini kita disebut apa? Manusia. Manusia ada yang ciptain nggak? Ada. Siapa yang ciptain kita? Allah. Berarti kita dimiliki oleh Allah. Ya Allah, saya dimiliki oleh Allah. Terus Allah berikan kita panca indera, bisa melihat, bisa berjalan, bisa megang, bisa normal pikiran kita. Allah, kita sehat yang ngasih sehat. Allah, kita punya rezeki yang ngasih rezeki. Allah, kita hidup di dunia ini milik Allah. Dikasih fasilitas dunia, kita dikasih oksigen, nggak beli. Udara, alhamdulillah. Coba kalau oksigen suruh beli, berapa satu ituannya tuh? Satu tabung berapa duit? Kalau udah pernah masuk rumah sakit tahu. Coba bayangin, kita pakai 24 jam kagak bayar. Fasilitas dari siapa? Allah. Allah ngasih. Kita punya rumah yang ngasih rezeki ke rumah. Allah, kita punya istri yang ngasih rezeki kita, istri. Allah, yang kita dikasih keturunan oleh siapa? Oleh Allah. Kalau Allah nggak ngasih kita keturunan, usaha bagaimanapun pengen punya keturunan susah. Mau pakai tabung kek, ya bayi tabung tuh, mau tabung yang 3 kilo, yang berapa kek, nggak bakal bisa. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih. Itu semua kehendak Allah. Jadi kalau kita pikir, iya, ini semua kehendak Allah, berarti saya ada yang punya. Kalau saya ada yang punya, siapa pemilik kita? Allah. Kalau kita dimiliki sama seseorang, pasti kita akan ridho dengan apa yang telah diberikan. Bapak kerja, berarti Bapak di dalam kantor itu milik bos. Gimana bos? Ridho nggak? Panggil, sini. Iya Pak, tolong angkat. Iya Pak. Walaupun capek, kenapa kamu datangnya terlambat? Diomelin. Siapa? Iya Pak, maaf Pak. Nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal kita tunggu sebenarnya nggak ridho. Kesel, cuman gimana ada yang bayar? Iya kan, sama atasan kita diomelin berani ngelawan? Enggak berani ngelawan. Kenapa? Karena atasan.
Gimana Allah yang menciptakan atasan kita, Allah yang memberikan kita, Allah memberikan fasilitas kepada kita semua. Jadi kita ini milik Allah. Sebenarnya kita harus sadar kalau kita milik Allah, ya sama seperti kita milikin handphone nih. Kita punya handphone. Handphone ini bagaimana kita? Kita mau kasih casing, punya hak kita, nggak kasih, nggak apa-apa. Kita mau ganti warnanya bagaimana, terserah. Kita mau cat, nggak apa-apa. Mau dipakai, nggak apa-apa. Nggak dipakai, nggak apa-apa. Kita mau kasih orang, nggak apa-apa. Kita mau jual, nggak apa-apa. Nggak ada yang larang. Ya, kita mau banting, mau hancurin, nggak apa-apa. Kenapa? Ini handphone harus nerima. Karena yang begituinnya, yang ngerjainnya, semuanya itu pemiliknya. Nah, kalau kita lihat, iya, hamba ini milik Allah. Ya Allah, Allah mau kasih apa aja, ya gimana? Kita harus ridho. Kita baru dikasih sakit berapa bulan, udah ngeluh. Sehatnya berapa tahun? Banyakan sehat, banyakan sakit. Banyakan sehat. Sekali baru dikasih sakit udah, ya Allah. Nah, berarti kita nggak kenal diri kita tuh. Kalau nggak kenal diri kita, nggak kenal Allah. Kita tahu siapa? Udah kenal Allah, kita tahu Allah Maha Gagah, Allah Maha Menentukan, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Seluruh yang ada di dunia ini semuanya udah ditentukan oleh Allah. Seluruhnya udah ditakdirkan oleh Allah. Karena manusia tidak bisa menentukan dirinya. Siapa yang bisa menentukan diri? Nggak ada. Kalau manusia bisa menentukan dalam kehidupannya, nggak ada orang yang sakit. Mana ada orang yang mau sakit? Berarti mereka nggak bisa menentukan. Kalau manusia bisa menentukan dirinya, nggak ada pengusaha pengen bangkrut. Nggak ada. Coba, kalau kita bisa menentukan diri kita, nggak ada orang yang mau kena bencana. Saudara-saudara kita sekarang lagi diuji di Sumatera. Tanya, mau nggak bencana kayak gitu? Nggak ada. Berarti kita ini cuma jalani kehidupan. Yang menentukan kehidupan kita Allah. Makanya nerima. Kita kalau dagang, kita lagi dagang, ada lagi yang dagang, bersaingan, terima aja. Selama dia dagang juga sama, jadi kita kayak begini, sirik kita sama dia. Kan jadi kayak begitu. Balikin lagi semua kepada Allah. Ya, kita ustadz sama ustadz, nggak usah ngiri. Kalau kadang ustadz sama ustadz pengen iri-irian. Oh iya, no, dia lama ngajar, ini yang ngajar baru, jamaahnya banyak. Tuh, begitu. Bagaimana caranya hasut, ngejatuhin, hancurin. Nah ini orang-orang yang nggak punya iman, nggak yakin sama Allah. Dia punya pengaruh. Ada ustadz yang pengaruhnya bisa sampai satu kota. Ada ustadz yang pengaruhnya satu kampung. Satu kampung orang-orang nurut sama dia. Ada ustadz yang di kampung juga kagak pengaruh. Jangankan itu, ya soal imam aja nggak dipercaya. Jadi imam nggak dipercaya. Kehendak siapa? Kehendak Allah. Ada ustadz yang pengaruhnya dikenalnya sampai satu kota, sampai dua kota, sampai satu provinsi, sampai beberapa provinsi, sampai satu negara terkenal. Sampai di luar negeri dia terkenal. Itu siapa yang berkehendak? Allah yang mengangkat. Jadi kita tenang. Kita mau dikenal orang, itu kehendak Allah. Allah yang kenal kita. Kita mau dikasih nggak kenal, itu kehendak Allah. Kalau udah ke situ tenang, ridha hati kita. Ingat, semuanya ini pemberian Allah. Kita dikasih ilmu oleh Allah, dikasih pengaruh oleh Allah, dikasih kenal oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah. Udah, yang menghidupkan kita Allah, yang memberikan kita sakit Allah, yang berikan kita panjang umur, yang berikan kita mati. Nih mati apa mayit apa jenazah nih? Hah? Ada bedanya nggak nih? Apa beda mayit sama jenazah? Ayo. Nah itu salah. Apa perbedaan mayit dengan jenazah? Kan ada yang pahamnya kalau sholatin jenazah, sholatin mayit kalau ketutup, jangan. Jenazah itu paham palesipah, sesat tuh. Hati-hati. Gak percaya, buka. Yuk kita buka kitab-kitabnya. Apa yang disebut mayit?
sebut mayit, buka dulu dalam kamus-kamus. Buka kamus Marbawi, buka kamus Al-Munawwir, buka kamus Idris, buka kamus Al-Munjid, buka kamus Al-Mutarsihah, buka kamus Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya punya 20 kamus. Ya, yang disebut mayit mala ruha fihi. Setiap satu perkara yang tidak ada ruhnya maka disebut mayit. Ya. Setiap yang tidak punya roh disebut mayit. Apapun yang disebut mati. Mati itu bahasa Arab, Pak, dari kata mata yamutu mautan. Mati itu bahasa Arab. Jadi setiap yang tidak ada roh disebut mati. Manusia nggak ada roh disebut manusia mati. Ayam kagak ada rohnya disebut ayam mati. Nah, jadi yang disebut mati itu yang tidak punya roh. Awas nih, banyakkan orang mengakal-ngakalin dengan akalnya keluar daripada syariat. Apa yang disebut jenazah? Apa definisinya? Yang disebut jenazah sarirul mayyit, tempat pembaringan mayit disebut jenazah. Nah, buka dalam kitab Murtasahah makanul mayyit, setiap tempat yang ditaruh mayit itu disebut jenazah. Jadi kalau kita sholat, pengertiannya kalau ditutup itu jenazah, sholat jenazah. Kalau terbuka itu sholat mayit. Salah. Mau lebih pintar dari Nabi Muhammad, mau lebih pintar dari ulama-ulama mazhab. Salah nih. Hati-hati. Bukan gitu. Kalau Bapak sholat, usolli ala hazal jenazah, berarti Bapak sholat, aku niat sholat kurung batang. Yang disolatin kurung batang. Jenazah itu apa artinya jenazah? Tempat pembaringan mayit. Ya, awas nih. Tempat pembaringan mayit itu disebut jenazah. Dan bahkan di dalam kitab Munawwir, kamus Munawwir, jenazah itu kurung batang dan orang yang mengangkatnya disebut jenazah. Gitu. Bukan yang kelihatan kagak kelihatan. Nah, ini pakai ilmu, bicara pakai ilmu. Ya, jangan sampai orang merubah tuh salatnya. Was-was orang salat, salat jenazah, salat. Akhirnya orang pada bilang, iya, pakai ilmu kita. Hati-hati nih. Ya, jangan sampai kalau Bapak merubah usolli ala hadzal jenazah maka tidak sah salatnya. Kenapa? Karena dua bahasa. Bahasa khas dan bahasa am. Bahasa khas adalah bahasa syariat. Bahasa am bahasa umum. Mayit ini bahasa khas, bahasa syariat. Sedangkan jenazah bahasa am, bahasa umum. Ya. Kalau bahasa syariat nggak boleh dirubah. Siapa yang berani merubah tidak sah dalam ibadahnya. Usolli ala hadzal mayyit dirubah ala hadzal jenazah tidak sah. Mau siapa menjadi mujtahid baru? Nggak ada. Nggak boleh. Yang berani merubah tidak sah sholatnya. Contoh lagi bahasa yang disebut bahasa syariat. Bapak sholat, kita takbiratul ihram bacanya apa? Allahu Akbar. Ya, terus kita ngotot, saya orang Indonesia. Saya orang Indonesia, saya lebih paham bahasa Indonesia. Saya nggak mau Allahu Akbar. Itu bahasa Arab. Saya orang Indonesia. Ganti bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Sah nggak sholatnya? Kagak sah. Karena bahasa syariat. Oh, saya orang Arab. Saya lebih lama di Arab. Saya ngerti bahasa Arab. Saya mau ganti Allahu Akbar dengan bahasa Arab yang lain. Diganti namanya. Diganti lafadznya. Allahu Akbar. Bahasa Arab juga. Sah nggak? Nggak sah. Karena itu bukan bahasa syariat. Nah, jadi awas nih Pak nih. Ya. Bahasa syariat itu yang udah ditetapkan menjadi hukum syariat. Nggak boleh dirubah-rubah. Jadi jangan sampai nanti bapak-bapak dengar, aduh, ragu-ragu. Ya, ini saya jelaskan karena saya mendengar ini. Astagfirullah. Bisa bikin ragu-ragu nggak bapak-bapak tuh? Ini sholat jenazah apa sholat? Kalau bapak sholat jenazah tidak sah. Nggak sah. Udah. Nggak sah kan. Kalau jenazah ketutup. Terus kalau sholat mayit gaib gimana? Nggak disebut sholat jenazah gaib. Ayo kita sholat mayit gaib. Ya. Nah ini satu. Ya, banyak syariat-syariat yang kita hati-hati nih. Banyakkan falsafah memahamkan satu perkara agama dengan logika. Itu paham-paham falsafah. Hati-hati, pemahaman falsafah, jadi kita diputar akal kita. Wah benar juga,
nggak bisa kayak begitu. Ini udah syariat ya. Kalau syariat nggak, jangan dirubah ya. Coba nih saya kasih contoh sebelum saya tutup. Contoh satu, bapak lagi jalan, dicium anjing, diendus anjing, berarti kena najis. Cara bersihnya gimana? Tanah apa? Jangan tanah melulu, dengan tanah aja. 7 kali dicucinya, salah satu dari 7 itu harus pakai. Sekarang kita ganti pakai sabun seember, bersih nggak? Bersih. Terus hukumannya jadi suci nggak? Kagak. Kenapa? Karena syariatnya hilang, tanah tadi. Tuh, tanah ini nggak boleh diganti. Kalau tanah ini diganti walaupun pakai sabun satu pabrik, tetap aja hukumannya najis. Walaupun secara logika, bersih. Kalau bersih belum tentu bisa menghilangkan najis. Karena syariatnya harus pakai tanah, tetap pakai tanah. Nggak boleh dirubah. Ya kalau dirubah, hukum tetap nggak bakal berubah. Dirubah tanahnya pakai sabun, tetap hukumnya masih najis. Tuh, paham nggak? Kalau udah syariat nggak bisa dirubah, Pak. Ya, Bapak, tolak. Saya sih pakai sabun yang nomor 1 di dunia. Saya gosok apa? Tetap pandangan syariat kagak bisa bersih, nggak bisa suci. Bersih tetap, suci kagak. Paham nggak tuh? Jadi jangan hati-hati Pak ya. Ini saya meluruskan ya, karena bahasa ini adalah yang udah kok kayak begini. Berapa orang yang pada datang, Habib yang benar ini sholat jenazah apa sholat mayit? Kalau dibilang sholat jenazah itu bahasa, tapi tetap usolinya harus ala hadzal mayit. Kalau usolinya dibaca dibalikin ala hadzal jenazah tidak sah. Berarti Anda menyolatkan kurung batang. Jadi sholatnya usolli ala hadzal jenazah, aku niat sholat untuk kurung batang. Yang dapat pahala kurung batang, si mayit nggak dapat apa-apa. Nah, paham? Iya kan? Iya. Ini makanya ini saya pikir begitu. Saya buka kitab-kitabnya, tapi dengan adanya kayak gitu, jadi saya mutola'ah lagi. Buka kitab. Oh, berarti salah. Saya lihat, nggak taunya ada satu kitab namanya Hisnul Hasin fil Mas'alatil Firqah. Saya buka pemahaman Mu'tazilah. Tuh, awas nih, bisa sesat. Pemahaman Mu'tazilah itu, Mu'tazilah selalu membuat agama itu dengan logika. Tuh, menurut akalnya. Udah menurut akal salah lagi. Ya, hati-hati nih. Mudah-mudahan ini sampai kemana aja. Saya nggak bakal tahu, nggak percaya, datang ke rumah. Di rumah saya ada kitab 6 lemari. Ayo. Bukan saya pajang doang, saya baca tiap hari. Ayo. 6 lemari. Ayo, komus saya komus bahasa Arab doang. Komus ada 20, saya memiliki 20 komus. Ayo kita buka. Kalau nggak percaya, ayo datang 24 jam. Ini jangan sampai merubah nih Pak nih. Ya, banyak kan ada orang kemarin pada manggut. Kata Ustaz, iya juga ya. Iya juga. Ya itu salah. Jadi kalau dibilang usolli ala hadzal jenazah, salah. Kalau niat sholatnya ala hadzal jenazah, salah. Karena sholatnya itu bukan sholat untuk si mayit, tapi sholat untuk kurung. Karena mananya sarirul mayit, makanul mayit, jenazah itu. Ya, nah kayak gitu Pak ya. Ini cuplikan aja ya. Karena saya mendengar, wajib saya meluruskan. Ya, kalau udah saya luruskan, Bapak masih mau sholat jenazah, silahkan aja. Nanti kalau Bapak mati sholatin jenazah kurung batang doang, Bapak mah nggak disolatin. Gitu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan ilmu yang barokah, manfaat, dikuatkan iman Islam, diangkat derajat kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول الصمد العظيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء ما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم وصدق رسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sengaja kita muliakan, Da'i Allah kita bersama Buya Habib Hasim bin Al-Qaf Matawa Bitul Hayatul Ma'lumin. Disemuliakan para guru-guru yang mengedoain Abdul Al-Fakir sebutkan satu persatu jamaah kuliah subuh yang semuanya insyaAllah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur Alhamdulillah hari ini dengan izin Allah kita bersilaturahim sekaligus kita rangkai dengan ta'lim setiap bukan sekali berbulahan. Harinya kita kumpulnya kita di majelis ini, mudah-mudahan jadi membuat kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tiga hal yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama kata baginda Rasul, asyukru ala ni'matillah. Kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa hadir di majlis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pembuat kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita berbicara majalah nikmat Allah, kita bersyukur kepada Allah. Nabi Musa pernah bertanya, ya Allah ya Rabb, siapa orang yang pandai bisa bersyukur nikmatmu ya Allah? Lalu Allah menurut saya berbicara, ya Musa, siapa dari kalangan hambaku yang mau menerima sekecil apapun kebaikan nikmat yang telah aku anugerahkan, itu adalah termasuk hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sekecil apapun anugerah yang Allah titipkan kepada kita sampai detik ini, wajib kita syukuri dengan sebenar-benarnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa dari kalangan hamba-Ku, kata Allah, yang mau menerima sekecil apapun nikmat yang telah Aku berikan, kata Allah, maka la azidannakum, maka Aku akan tambahkan nikmat terjadi keberkahan dalam kehidupannya insya Allah. Tapi sebaliknya, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau coba-coba di antara kalangan hamba-Ku yang mengkufuri nikmat-Ku, bukan keberkahan yang Allah akan turunkan, tapi justru Allah akan berikan siksa yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, kata baginda Rasul, as-sabru 'alal musibah. Tatkala kita diuji oleh Allah, kita banyak-banyak bersabar. Ya, tentunya saudara-saudara kita yang ada di daerah Sumatera, Aceh, sebagainya, yang Allah uji. Sebenarnya Allah menguji, ingin mengetahui sampai di mana keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kembali pada sejarah bagaimana Nabi Ayub sampai 7 tahun bahkan 9 tahun diuji oleh Allah, tapi dengan kesabarannya Nabi Ayub itu Masya Allah luar biasa. Beliau lulus dari ujian sehingga menjadi orang yang ditampilkan, jadi hamba Allah yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kembali kepada hadits qudsi di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, man lam yarda bi qada'i wa lam yashkur ala ni'mati wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min baini ardi wa sama' wal yatlub rabba siwa.
Man lam yardah bi qada'i, siapa dari kalangan hamba-Ku kata Allah yang tidak redha terhadap ketentuan Allah, tidak suka dengan apa yang telah Allah turunkan kepada kita. Walam yashkur ala nikmati, bahkan tidak mau berterima kasih terhadap karunia Allah. Walam yasbir ala bala'i, bahkan tidak redha terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita. Allah tantang dalam hadits qudsi ini, falyakhruj min baini ardi was sama wal yatlub rabbasiru. Kalau ada hamba semacam ini, suruh keluar, jangan tinggal di bawah kolong langitku dan jangan tinggal di atas bumiku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yatlub rabbasiru, silakan cari Tuhan selain daripada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berada di Sumatera, di Aceh, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang wafat Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita tidak sampai ke sana di mana baginda harus menyampaikan mayyatamma bi umur muslimin fa wa minhum, ada di antara ikhwah yang tidak punya rasa empati kepada saudaranya yang terkena musibah, bukan golonganku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah pernah mengajarkan suatu doa tatkala kita mendapatkan suatu ujian, entah dari keluarga, bertetangga, masyarakat dan sebagainya, dianjurkan berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa khufli khairan minha. Ya Allah, ya Rabb, gantikanlah musibah ini, berikanlah aku pahala dalam musibah ini dan gantikanlah terbaik untukku. Ini adalah solusi yang ditawarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tatkala kita dicoba oleh Allah, kita tidak langsung suudzon kepada Allah, tapi kita harus suudzon di balik ujian itu. Allah ingin menguji sampai di mana kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir yang tidak boleh kita lupakan dalam dunia ini, at-tawakkal 'ala Allah, pasrahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semuanya ini berada dalam genggaman Allah. Jadi apapun usaha kita, ibadah kita, kita pasrahkan kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita, usia kita, rezeki kita, mudah-mudahan kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan usia kita Allah berikan usia umur panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf. La taufiq wal hidayah billah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul Samad yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita, mudah-mudahan kita semua jadi makin tambah bersyukur atas nikmatnya Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jika acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Pada kesempatan kali ini sambutan yang pertama mohon izin kepada Ketua DKM Mushola Al-Amin Perumahan Toa, kepada Ustaz Dedi Suryadi. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim mu'adim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami takzimi Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kaf, yang kami hormati Bapak Ustaz Abdul Somad, Bapak Ustaz Indra Cahyadi, yang kami hormati Bapak Haji Asep, Bapak Ustaz Arifin, Bapak Ustaz Munafis, Bapak Haji Maskara, dan juga Bapak Ustaz Abdul Rahim, Bapak tinggalan. Juga bapak-bapak semuanya, para hujat, para asatidz, Bapak RT, Bapak RW, para ketua DKM Mushola, dan juga bapak-bapak semuanya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu,
tanpa mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada bapak-bapak sekalian. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, panjang umur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, para alim semuanya. Mudah-mudahan di yaumul hisab nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kalian mewakili daripada pengurus DKM Al-Amin dalam kesempatan di pagi hari ini, tentunya pertama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dari Bapak semuanya. Mudah-mudahan langkah kaki, niat kita maupun langkah kaki kita menuju tempat ini sampai kita duduk di tempat ini dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak sekalian, Sholat Alamin ini beberapa kali kita ketempatan untuk mengadakan sholat subuh gabungan dari zamannya kita Babel Khair sampai sekarang. Alhamdulillah, dan dulu pada waktu Babel Khair mungkin berbeda, musolanya masih agak kecil. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita sudah renovasi dan peletakan batu pertamanya Bapak Lurah mantan dari Kalibaru, Pak Indra Cahyadi tahun 2022 kemarin, dan alhamdulillah sampai hari ini mungkin hampir 85% lah kita selesai. Kita 2 lantai, walaupun lantai atasnya dipakainya cuma tarawih doang sama sholat id. Ya, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah kesempatan itu juga kita bersyukur banyak donatur, banyak daripada jemaah kita yang memberikan sebagian rezekinya untuk pembangunan musola, sehingga alhamdulillah musola yang saya inginkan atau yang kita inginkan di komplek tua ini bisa berdiri sampai saat ini dan seperti ini bentuknya, alhamdulillah. Jadi kita sama-sama doakan, minta doanya kepada semuanya agar para donatur yang telah menginfakkan sebagian rezekinya untuk pembangunan musola ini tentunya dibalas pahala yang berlipat kali Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan tentunya yang lain lagi permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan acara pada pagi hari ini ada kekurangan, kehilafan baik dari penyambutan ataupun hidangan makanan, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jadi nanti untuk pulang jangan lupa nanti bawa tentengan buat sarapan. Kira-kira itu saja dari saya. Dan apa yang tepat yang gabus lah ya. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Dedi Sumaili yang telah menyampaikan sambutannya sebagai perwakilan DKM Musola Al-Amin. Mudah-mudahan kita dapat menerimanya informasi yang beliau sampaikan. Jika acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Khadimul Majlis Subuh Gabungan Suka Al-Ustaz Abdul Rahim, kepada beliau fa'alaihi tafadhal. Sallu ala Muhammad. Depan dulu. Nggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala Rasulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Langsung aja, agak usah pakai lama-lama. Ya, yang pertama tentunya apa yang tadi disampaikan oleh guru kita Habib Hashim, memang ada yang nanya juga, Habib memang biasa dia ceramahnya begitu mulu itu. Alhamdulillah saya bantah-bantahin itu yang masalah jenazah sama mayit. Ya, benar. Jadi maafin Habib ya, kalau kita kagak undang atau nyampe kan begini Bu. Ya, ini memang sudah ada juga yang main. Kita ngikutin aja, ngikutin saya atau ngikutin orang kayak gitu, baik kan? Alhamdulillah, ya memang harus diluruskan dan lain sebagainya, dan alhamdulillah sudah mendapatkan nasihat kembali dari guru kita. Yang kedua, untuk sholat itu untuk subuh selanjutnya, ya insya Allah nanti tanggal 27 Desember bertempat di Musola Al-Mutakin, Musola Pak RW Januari ya, kali Pak RW Desember 27 Desember
ya bertempat di musola Pak RW sana. Ya, insya Allah pemberian materi seperti biasa Kiai Haji Badrudin Hamid untuk penceramah. Saya mohon agar Bapak Ustadz Indra Cahyadi mengisi di sono musola Pak RW ya. Selanjutnya sholawat Gustur Ustadz Joko Supriyadi. Dan pengumuman, alhamdulillah ketika kemarin kita maulid dan milad, emang harus begini kata guru mah, biar habis ngaji ilmunya masuk gitu. Harus ketawa bahagia, mudah-mudahan kita semua bahagia, amin. Alasan doa itu. Insyaallah. Alhamdulillah acara demi acara telah kita laksanakan dan telah sampai kita di penghujung acara. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Dan mohon izin untuk penutup doa pada kesempatan kali ini kepada Ustadz Rozali, kepada beliau fa'alaihi tafadhol. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersempurnakan acara kita, mudah-mudahan acara kita pada saat ini subuh gabungan kita selalu dapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh guru-guru kita mudah-mudahan manfaat dunia dan akhirat ya amin ya rabbal alamin. Ada haziyah wa ala kulli niyatin salihah. الفاتحة حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيئ لله إلا هو الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وسيدنا وزورنا ومولانا محمد وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين آمين يا الله يا مولانا يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ ماجدا. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي للجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تغفر بها من جميع الأخوان والآباء وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها يا الله إنك على درجات. إنه سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واتم بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا غني يا حميد يا مغني يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك وحرامك وبطاعتك بمشيئتك بفضلك من سواك. اللهم اجعل وسلسل من قرعته من القرآن العظيم ومحله من قول لا إله إلا الله ومسبحنا سبحان الله وبحمده وصلى على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حاجة من واصلة وبركة سامرة سبعين الرهيابين وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وسبحانه والصالحين والأقرب والمبصرين والمحدثين سيكون بكل زمن والشعب القادر الزينني وسميد روحي حوس صاحب الوقف كلهم وسميد روحي
خصوصا للكبر الكبر الاستغماصا للكبر الكبر حد المدرس كلهم وسميت روحي خصوصا للكبر فربت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من استمعناه بسبب ظلم سوى ذلك بنا إليه ويتلعنون بين يديه اللهم اجعلهم حزابا له من النار اللهم اجعلهم حفظا له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعلهم قبورا وروضا من رياض الجنان ولا تجعلهم مفردا من حضرات النيران اللهم انا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حبب علينا يا الله في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف يا كريم ارحمنا واعف يا كريم ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبنور الفاتحة وبالحكاية الفاتحة اللهم يا فارج الحم ويا كاشف الغم يا مانع واغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم سبحانك الله وتحياتهم يا سلام وحر دعوهم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله
عليه وسلم صلى الله على صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 وسلم صلى الله على محمد وسلم. Foto dulu ya, jangan pulang dulu. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Kayak buat dipotong. Sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.